Oke, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita ketemu lagi, kita lanjutkan untuk perkuliahan manajemen pemasaran 2 ya. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang marketing konten. Dan pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dan membahas tentang pemasaran omni saluran untuk komitmen sebuah merek. Atau nanti kita sebut dengan istilah omni channel. Ya. Nah, di slide yang pertama ini, saya memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa tentang skenario pembelian di era digital. Saya ulangi, ini adalah skenario pembelian yang ada di era digital, di era sekarang ini. Di mana ada dua skenario utama. Yang pertama adalah showrooming versus yang kedua adalah web rooming. Dari gambar ini, teman-teman mungkin punya satu pandangan bahwa showrooming itu kan prosesnya itu dari toko offline, kemudian transaksinya atau keputusan akhir pembeliannya itu melalui online. Kemudian kalau web rooming itu kan dilihat dari gambarnya, teman-teman bisa perhatikan, bisa jadi ketika membangun awareness-nya, kemudian yang menyebabkan orang itu tertarik, kemudian bertanya-tanya melalui online, ya. Tapi ketika memutuskan untuk melakukan pembelian, itu dia melakukan pembeliannya secara offline. Nah, ini gambaran secara sederhana, secara singkat, showrooming versus web rooming. Nah, untuk lebih detailnya akan saya kasih ilustrasi ya. Akan saya kasih ilustrasi tentang showrooming versus web rooming. Saya kasih kasus yang pertama, tolong teman-teman bisa perhatikan. Kasus yang pertama, bayangkan ketika Anda sedang menonton salah satu program atau tayangan di televisi. Kemudian dari tayangan itu ada iklan dan Anda tertarik pada salah satu iklan smartphone. Di mana iklan smartphone itu menawarkan fitur kamera yang diklaim paling unggul untuk selfie. Karena Anda tertarik dari iklan itu, ya kan? Anda kemudian mencari ulasan, Anda mencari review tentang produk itu melalui smartphone yang sekarang Anda pegang. Anda mendapatkan ulasan-ulasan yang bagus dan akhirnya dari ulasan-ulasan itu, dari review produk itu akan mampu menguatkan niat Anda untuk membeli produk itu. Lalu Anda mencoba melihat produk, mencari tahu seputar produk itu di toko. Dan Anda merasa keputusan untuk melakukan pembelian produk itu sudah merupakan satu keputusan yang terbaik. Kemudian Anda meluncur ke website e-commerce misalkan, dan untuk mendapatkan harga terbaik, dan dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya produk Anda itu dikirimkan ke alamat Anda. Sekali lagi, ini adalah ilustrasi yang pertama. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua, bayangkan juga ketika saat ini Anda tertarik dengan salah satu produk kamera, di mana produk kamera itu tayang di iklan banner sebuah website. Lalu Anda mencari informasi seputar produk kamera tersebut di media sosial melalui smartphone yang sekarang Anda pakai. Media sosial akhirnya akan mengarahkan Anda, membawa Anda ke sebuah website yang mengulas produk itu, yang mereview produk itu secara lebih detail, secara lebih mendalam. Nah, kemudian usai melakukan perbandingan antara produk A, produk B, merek A, merek B, dan seterusnya, Anda akhirnya merasa bahwa produk itu yang terbaik di pasar. Dan kemudian Anda pergi ke toko yang menjual kamera tersebut dan melakukan satu pembelian.
Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, skenario yang pertama, saya ulangi, skenario yang pertama tadi itu yang disebut dengan showrooming. Kemudian skenario yang kedua tadi, ya, itulah yang disebut dengan web rooming. Di mana keduanya antara showrooming dan web rooming ini merupakan skenario pembelian yang terjadi di era sekarang atau skenario pembelian yang terjadi pada era digital secara umum. Keduanya ini menandakan bahwa customer path, ingat customer path ada 5A, aware, appeal, ask, X, advocate. Atau 5A kan? Nah, ini menggambarkan bahwa customer path di era sekarang itu tidak lepas dari jaringan, tidak lepas dari kanal offline dan offline. Saya ulangi, customer path di era sekarang itu tidak lepas dari kanal offline dan online. Artinya bahwa dari skenario 1, dari skenario 2 itu kan kita punya gambaran bahwa memang skenario pembelian di era digital itu bisa switch. Seseorang kadang ketika membangun yang pertama bangun aware-nya sampai attitude-nya sampai as-nya itu gunakan online, tapi nanti akhirnya pada tahapan X-nya itu dia pakai offline atau kebalikannya. Nah, ini menggambarkan bahwa di customer path itu tidak bisa lepas dari kanal offline dan online. Karena apa? Pelanggan bisa pindah dari satu kanal ke kanal yang lain, baik online maupun offline. Dan bahkan pengalaman pelanggan ini mungkin akan berbeda antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya pada setiap jalur yang ada di customer ketika akan melakukan proses pembelian. Nah, dengan demikian dari ilustrasi itu dari kasus 1, kasus 2, teman-teman sudah paham tentang showrooming itu kayak apa, teman-teman sudah paham tentang web rooming itu kayak apa, ya kan? Dan kolaborasi antara online dan offline itu seperti apa. Sekarang kita bicara di definisi konseptual pemasaran omnisaluran itu sebetulnya apa. Jadi yang dimaksud dengan pemasaran omnisaluran ini adalah satu pendekatan pemasaran di mana pendekatan ini akan mengintegrasikan beberapa saluran. Jadi bisa online dan offline untuk menciptakan pengalaman pelanggan secara efektif dan konsisten. Nah, berarti tugas pemasar itu memang harus mampu mengintegrasikan antara online offline yang tujuannya apa? Untuk menciptakan pengalaman pelanggan secara efektif dan konsisten. Nah, mengapa harus mengkolaborasikan antara online dan offline? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di era digital sekarang itu jalur pelanggan tidak selalu mudah. Dan terkadang bahkan sangat rumit karena kan tadi berganti-ganti, bisa berpindah-pindah. Selain itu ada banyak kemungkinan ada kombinasi titik sentuh yang akan dilalui oleh pelanggan sebelum pelanggan itu akan melakukan pembelian. Pemasar perlu memandu pelanggan dalam setiap langkah ketika pelanggan itu menelusuri kanal offline dan online. Dan mereka juga harus ada di tempat kapanpun, dimanapun pelanggan itu memutuskan untuk melakukan pembelian di sepanjang jalur mereka tadi. Nah, tadi kembali ke sini, mengapa harus ada integrasi, kolaborasi antara online dan offline? Karena dengan mengintegrasikan, karena dengan mengkolaborasikan antara online dan offline ini, jadi kan, itu akan mampu membangun customer experience. Ya, saya ulangi akan mampu membangun customer experience. Nah, kemudian ketika sudah mampu membangun customer experience, ya,
itu harapannya akan terbentuklah namanya brand commitment. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa harus tadi mengkolaborasikan antara online dan offline. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sudah banyak contoh perusahaan-perusahaan terkemuka di mana sudah melakukan pemasaran dengan menggunakan omnichannel atau omnisaluran. Dan ternyata mereka terbukti mampu membangun brand commitment tadi. Nah, contohnya apa? Ya, dari saya teman-teman mungkin akan punya gambaran. Contohnya apa yang dilakukan oleh Jakarta Netbook misalnya. Dia punya online-nya dan dia juga punya offline-nya. Bineka.com misalnya. Teman-teman saya kira paham ini semuanya. Bineka.com itu dia punya online-nya, ya kan? Tapi dia juga punya offline-nya. Amazon yang kita kenal dengan online, dia punya offline-nya. Nah, ini beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang memang sudah menggunakan dan melaksanakan pemasaran omnisaluran ini. Ya. Dan ternyata tren terkini menunjukkan bahwa pemasaran omnisaluran itu kan tumbuh pesat. Dan trennya menunjukkan bahwa pelaku teknologi itu akan mendorong pemasaran omnichannel menjadi sebuah praktek utama. Nah, berarti ada 3 tren yang harus dipahami oleh pemasar ketika akan melaksanakan pemasaran omnichannel atau omnisaluran. Yang pertama ya, tren yang pertama adalah mobile commerce di era no economy. Yang kedua, tren kedua adalah bawa web rooming ke kanal-kanal offline. Dan tren yang ketiga, hadirkan showrooming ke dalam kanal online. Oke, kita bahas satu persatu dari tren 1, tren 2, dan tren 3. Ya. Tren 1 tadi kita bicara tentang mobile commerce di era no economy. Atau tren 1 bicara berfokus pada mobile commerce dalam ekonomi sekarang. Nah, di tren 1 ini kata kuncinya adalah ponsel. Saya ulangi, di tren 1 mobile commerce di era no economy itu kata kuncinya adalah di ponsel. Kenapa? Karena sampai saat ini tidak ada saluran lain yang dapat mengalahkan ponsel dalam hal kedekatan dengan pelanggan. Selain itu, tidak ada saluran lain yang bersifat personal dan nyaman seperti hanya ponsel. Maka ada di slide saya, di tren 1 bahwa hidup pelanggan saat ini didominasi oleh interaksi mobile. Ya kan? Maka tadi saya katakan, tren 1 kata kuncinya adalah ponsel. Karena memang didominasi oleh interaksi mobile. Nah, konektivitas yang mendorong kebutuhan pelanggan itu akan sesegera mungkin dipenuhi. Nah, kita juga bisa lihat sekarang karena karakteristik pelanggan-pelanggan di era digital ini kan mereka maunya real time. Ya kan? Saat ini pelanggan ingin membeli sesuatu, saat itu juga mereka bisa membelinya. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan now economy atau real time marketplace. Kita bisa lihat contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang memang sudah masuk ke sini kan, Airbnb. Ya kan? Teman-teman pernah ngupas kasusnya Airbnb. Kemudian Gojek, Traveloka, kemudian Grab. Ini kan konsepnya adalah real time marketplace. Ya, hari ini butuh apa, jam ini butuh apa, mau kemana, nanti driver yang jemput siapa, kemudian tarifnya berapa, sampai tujuan berapa lama, itu kan ada semuanya. Nah, ini tren 1 ya. Kemudian tren 2 ya, tren 2 bicara tentang bawa web rooming ke kanal-kanal offline ya, atau membawa web rooming ke saluran offline. Pada umumnya web rooming di sini sebetulnya tak lain hanya membawa experience atau pengalaman online itu ke toko offline. Ya, ada konektivitas mesin to mesin di mana ini akan membantu memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi di toko offline.
Ya. Jadi adanya konektivitas mesin to mesin yang tujuannya adalah memudahkan pelanggan itu untuk bisa melakukan transaksi di toko offline. Dengan banyak cara, dengan banyak teknologi yang sekarang ada. Saya beri contoh salah satunya apa yang dilakukan oleh Fashion Burberry. Di Fashion Burberry ini dia pakai satu teknologi yang namanya radio frequency identification. Nah, di toko offline-nya ini kan, di toko offline-nya ini Fashion Burberry menggunakan radio frequency identification di mana setiap produk, setiap busana ya kan yang disemati dengan radio frequency identification ini akan memungkinkan pelanggan bisa melihat video secara detail tentang produk-produk yang sekarang dipegangnya. Nah, contoh dari Burberry ini kan menggambarkan bahwa membawa web rooming ke kanal offline, menunjukkan bahwa membangun sebuah pengalaman online ke toko offline dengan konektivitas mesin to mesin. Ya, ini tren yang kedua. Kemudian di tren yang ketiga, ya, tren ketiga, hadirkan showrooming ke kanal online, ya, atau membawa showrooming ke saluran online. Kita bisa lihat kan di era digital, prinsipnya pelanggan itu kan cenderung ingin membeli produk secara cepat dan sifatnya adalah instan. Sebab itu banyak retail yang memperkuat online untuk memenuhi atau untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan pelanggan itu. Namun jangan salah bahwa kanal online itu tidak akan 100% mampu menggantikan kanal offline. Saya ulangi bahwa kanal online itu tidak sepenuhnya, tidak 100% akan mampu menggantikan kanal offline. Buktinya di depan kita kasih kasus 1, kasus 2. Dan itu menggambarkan tentang skenario pembelian konsumen di era digital ini. Mengapa kanal offline itu penting? Ya, karena pelanggan itu kan akan mampu menggunakan panca indera ketika dia gunakan kanal-kanal offline. Ketika dia di toko-toko offline, dia mampu gunakan panca inderanya untuk merasakan produk, untuk merasakan layanan, sebelum nanti terbentuk satu komitmen untuk melakukan tahapan action atau tahapan pembelian. Ya, pelanggan biasanya ingin ada sentuhan human to human. Yang mana ini kan hanya bisa terjadi di toko offline. Contohnya adalah IKEA ya. Ini IKEA menggambarkan bahwa di toko offline-nya itu ya ada sentuhan-sentuhan online. Seseorang atau pelanggan ketika akan melakukan pembelian mebel yang akan dipasang di ruang mereka kadang mengalami sebuah kebingungan. Maka dia sediakan satu aplikasi tertentu di mana dengan aplikasi itu akan mampu membangun sebuah ilustrasi gambaran. Nanti kalau saya beli mebel ini, saya pasang di ruang mana, dia punya gambaran, ya kan? Nah, ini tren yang ketiga, hadirkan showrooming ke kanal online. Nah, teman-teman, di slide berikutnya saya kasih gambaran tentang bentuk-bentuk omnichannel ya, bisa melalui online, sosial media, mobile, big data, CRM, dan physical store. Ini bentuk-bentuk dari omnichannel. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang kadang sulit untuk dibedakan antara multi channel itu dan omni channel. Ya. Dari ilustrasi ini kan multi channel versus omni channel, teman-teman bisa lihat bahwa di gambaran multi channel, ya kan, ini dia gunakan banyak channel, dia gunakan banyak
kanal, tetapi antara channel yang satu dengan channel yang lainnya itu tidak terintegrasi. Antara store, web, mobile, sosial pun itu tidak ada integrasinya. Nah, itulah yang disebut dengan multi channel. Sementara kalau omni channel itu kan dari channel yang dipakai, store, phone, sosial, mobile, web, ya kan? Ini terkoneksi atau terintegrasi. Nah, ini yang membedakan antara multi channel dan omni channel. Oke, sekarang kita bicara tentang pemasaran omni saluran langkah demi langkah atau step by step. Ada 3 langkah yang bisa dilakukan ya untuk membangun pemasaran omni saluran. Langkah yang pertama, kita mesti petakan dulu semua titik sentuh dan saluran pemasaran di sepanjang jalur pelanggan. Mulai dari aware, appeal, ask, X, dan advocate. Setelah itu kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kedua, berarti kita harus melakukan identifikasi titik sentuh dan saluran yang paling penting. Ya, dan yang ketiga kita akan melakukan upaya-upaya perbaikan dan kita akan memadukan atau mengkolaborasikan, mensinergikan titik sentuh dan saluran yang paling penting tadi. Coba kita lihat yang pertama ya. Langkah pertama adalah petakan semua titik sentuh dan saluran di sepanjang jalur pelanggan. Yang dimaksud titik sentuh itu apa ya? Yang dimaksud dengan titik sentuh ini adalah setiap interaksi pelanggan itu baik langsung atau tidak langsung, baik online ataupun offline dengan sebuah merek ya, dan atau pelanggan lain yang berkaitan dengan merek di sepanjang jalur pelanggan. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Tadi kan kita bicara tentang titik sentuh di sini. Titik sentuh itu adalah setiap interaksi pelanggan baik langsung atau tidak langsung dengan merek tertentu atau pelanggan lain dalam kaitannya dengan merek di seluruh jalur pelanggan. Aware, appeal, ask, X, advocate. Ya. Kemudian yang kedua adalah saluran. Ya kan? Fokus kita yang kedua itu adalah saluran. Nah, saluran itu apa? Saluran itu adalah platform ya, atau saluran komunikasi yang digunakan oleh pelanggan untuk berinteraksi dengan merek. Contoh saluran apa? Contoh saluran adalah media yang dipakai apa? Ya kan? Kemudian apakah TV, apakah media sosial, apakah pusat layanan, atau mungkin contoh media saluran, mulai toko, e-commerce, atau pameran, dan sebagainya. Nah, ini dua hal yang perlu kita jelaskan tadi antara titik sentuh dan saluran. Nah, ini ada contoh kan, misalkan di titik sentuh, kita kasih ilustrasi. Ya, yang mana yang akan dipilih pelanggan ketika pelanggan itu akan melakukan pembelian mobil. Ya. Kemudian di saluran yang digunakan itu dibagi dua ya, di komunikasi dan penjualan. Ya, ulangi, di komunikasi dan di penjualan. Kita lihat contohnya, kita lihat ilustrasinya kan. Di langkah yang pertama di aware. Ya, tidak sentuh tadi interaksinya kan. Bagaimana membangun aware? Ya, bagaimana apakah pelanggan itu mengetahui mobil itu dari iklan? Ya, jangan kan. Jadi mana yang akan dipilih pelanggan ketika mereka akan membeli mobil? Oh, seseorang itu mau beli mobil dia lihat dari iklan. Nah, kemudian di sini kan salurannya apa? Titik sentuhnya salurannya adalah dari iklan itu iklan apa? Ketika jawab ya iklan apa? Apakah iklan di spanduk ataukah iklan di media-media cetak yang lainnya? Ya kan? Terus tapi yang kedua apa? Appeal. Bagaimana orang tertarik? Ya kan? Berarti dia menindaklanjuti dari ajakan yang ada di iklan tadi. Ya kan? Lalu tadi ini sama salurannya apakah iklan spanduk atau iklan yang lainnya. Terus kemudian
di pusat layanan. Atau di sini, penjualan berarti di pusat layanan. Terus tahapan bertanya-tanya. Titik sentuhnya mana ini? Mencari informasi mengenai merek atau model yang berbeda. Ini kan? Kemudian setelah itu, ya, dia akan menjadwalkan untuk melakukan test drive. Kemudian baru melakukan uji kendaraan atau test drive. Saluran dipakai apa? Salurannya di situs konten. Penjualannya bisa melalui pusat penjualan atau Salesforce, tenaga penjualan yang ada di showroom. Dan akhirnya di yang keempat, di actionnya, di pembeliannya ini kan melakukan pra pembelian mobil. Pembayaran di sini, kemudian menggunakan mobil, melakukan maintain perawatan. Saluran yang dipakai apa di sini? Salurannya A4X-nya itu bisa melalui saluran penjualan showroom, bisa melalui saluran penjualan bengkel perbaikan, atau melalui tenaga penjualan. Dan di A yang kelima, advocate, ya, mengadvokasi, titik sentuhnya adalah melakukan rekomendasi kepada orang lain terhadap mobil yang dipakainya. Salurannya apa? Bisa melalui media sosial. Nah, itu gambaran tadi. Kita harus bisa petakan semua titik sentuh dan saluran di sepanjang jalur pelanggan. Ya, perhatiannya adalah tadi titik sentuh dan di saluran. Mulai dari aware, appeal, ask, X, sampai ke advocate. Terus gimana berikutnya tadi kan? Kita identifikasi dari titik sentuh dan saluran itu mana yang paling penting. Dan akhirnya yang ketiga, kita mesti melakukan kolaborasi, kita mesti melakukan gabungan ya. Kita gabungan antara titik sentuh yang penting dan saluran yang penting itu. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran tentang omnichannel dalam marketing. Mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan teman-teman jelas semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk slide-nya nanti teman-teman juga bisa download di Google Classroom. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa download materinya, ikuti kuisnya, dan isi presensi di Google Classroom. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.